Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, amma ba'du. Pemirsa di rumah yang berbahagia, alhamdulillah jumpa lagi bersama kami KUA Kecamatan Kelakah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fenomena yang kerap terjadi di lingkungan sekitar kita, yakni tentang pernikahan dini, dan juga ada istilah pernikahan di bawah umur. Sehingga nanti kita akan berbincang-bincang dengan penyaji kita, pemateri kita, yakni Abah Haji Hasmuri, penghulu KUA Kecamatan Kelakah, yang kerap kali memberikan arahan atau wejangan ya, terkait dengan pernikahan, sehingga beliau nanti akan memaparkan ya, tentu bersama kita waktu yang terbatas ini tentang pernikahan dini dan juga apa sih pernikahan dini itu, dan juga nanti akan dijelaskan juga pernikahan di bawah umur ya. Sehingga dua istilah ini barangkali nanti akan kita dapatkan penjelasannya melalui pemaparan daripada beliau. Untuk itu kita langsung sapa saja penyaji kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Kak Ji. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk menyikapi fenomena terjadi di masyarakat kita sekitar, barangkali tidak hanya di sini toh, ya. Mungkin banyak juga di luaran sana yang ternyata masih melaksanakan pernikahan di bawah umur, atau mungkin pernikahan dini, atau barangkali ada istilah ini untuk dibedakan, nanti mungkin bisa disampaikan. Alasannya apa? Sebelum kita ke alasan, apa sih pernikahan dini itu? Dan apa juga pernikahan di bawah umur? Mungkin barangkali bisa dijelaskan. Terima kasih. Sebelumnya kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada berbagai macam fenomena yang terjadi di masyarakat. Salah satu diantaranya tentang tugas pokok dan fungsi KUA sebagai tempat di mana mencatatkan pernikahan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, bahwa pernikahan itu bisa dilaksanakan apabila seorang wanita itu sudah mencapai umur 16 tahun dan seorang laki-laki umur 19 tahun. Ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ada arah perubahan baru tentang batas minimal pernikahan seorang wanita. Yang awal mulanya umur 16 tahun menjadi umur 19 tahun. Nah, ini adalah merupakan arah baru bagaimana pemerintah dalam menentukan umur pernikahan itu lebih tinggi agar supaya fisik dan mental seorang wanita atau calon mempelai itu lebih matang. Baik itu dari psikologisnya lebih siap dan lebih matang untuk dibuai. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut adalah merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, khususnya pasal 7 ayat 1, bahwa pernikahan itu bisa dilaksanakan sekurang-kurangnya umur 19 tahun. Nah, apa upaya kita ketika melihat fenomena yang terjadi di masyarakat ketika ada pernikahan yang mungkin terjadi umur 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun. Ini sering terjadi di masyarakat. Nah, kami mengidentifikasi bahwa yang pernikahan dilaksanakan di usia 16 tahun
sampai 19 tahun itu bisa dikatakan adalah pernikahan di bawah umur. Jadi ketika belum mencapai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, maka bisa dikatakan bahwa pernikahan itu di bawah. Tetapi kalau sudah umur 19 tahun boleh menikah, tapi pernikahan itu pernikahan yang dini, ya, harus mendapatkan izin orang tua dan lain sebagainya. Tetapi ketika seorang laki-laki maupun seorang perempuan itu sudah mencapai umur 21 tahun, maka pernikahan itu sudah dianggap pernikahan yang betul-betul matang. Seperti itu, Pak. Ada berbagai faktor kenapa terjadi pernikahan di bawah umur maupun pernikahan dini. Ya. Ini yang menjadi pertanyaan dan menjadi fenomena di masyarakat. Yang pertama adalah faktor dari pendidikan. Ya. Tingkat pendidikan, baik itu pendidikan orang tua maupun pendidikan anak, karena orang tua pendidikannya di bawah rata-rata dan anak sudah tidak sekolah lagi, maka daripada anak tidak mempunyai aktivitas, maka orang tuanya menikahkan. Ada juga faktor dari faktor ekonomi, karena misalnya punya anak yang lebih dari 3, menjadi beban keluarga, ekonominya tidak stabil, ada orang yang meminta anaknya untuk dinikahi, maka diperbolehkanlah oleh orang tuanya agar supaya paling tidak bisa mengurangi beban dan tanggung jawab orang tua dalam hal ekonomi. Terus yang terakhir yang lebih dahsyat ini faktor dari media massa. Karena media massa di saat ini tidak bisa kita bendung. Begitu deras. Tidak pernah kita jumpai anak sekecil apapun yang tidak pegang HP. Tidak masuk di dunia media sosial. Nah, ini sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan psikologi anak dan juga perkembangan pendidikan anak. Anak lebih dewasa sebelum masanya. Bahkan mungkin lebih tahu tentang seksual sebelum masanya dia tahu tentang seksual. Ini salah satu penyebab dari adanya pernikahan dini. Jadi seperti yang banyak terjadi, kadang-kadang kenalan pasangan itu lewat medsos, betul lewat sekali. Facebook, lewat sekali, apa? Ya, betul sekali ya. Bahkan mungkin di sekolah ya, karena di sekolah sudah sama-sama pegang Android dan bisa sharing dengan teman-temannya berbagai macam. Jadi yang awal mulanya tidak diketahui akan tahu tentang konten-konten yang tidak selayaknya dilihat oleh anak-anak. Bahkan kadang janjian pertemuan itu di luar pemantauan orang tua. Betul. Apa dampak dari pernikahan dini tersebut? Ya, yang pertama, apabila sudah kadung terjadi, itu biasanya dampaknya adalah stunting terhadap anaknya. Generasi berikutnya. Yang kedua adalah gangguan kesehatan. Ya. Yang ketiga, ini biasanya pernikahannya tidak harmonis. Karena mental masih belum matang. Psikologi juga belum matang. Mereka belum bisa mengendalikan emosi secara baik dan benar. Terus bagaimana pencegahannya? KUA Kecamatan Kelakah mengupayakan berbagai macam upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini maupun di bawah usia. Yang pertama, kita datang ke majelis-majelis taklim memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini tersebut. Ya, kita terus berupaya. Yang kedua, dengan bimbingan remaja usia sekolah. Sekolah. Ya, betul. Kita masuk ke sekolah-sekolah dengan program kita, programnya BRUS. Nah, kalau sudah tidak sekolah, maka ada juga program BRUN. Nah, mudah-mudahan dengan program itu paling tidak kita bisa mengurangi dampak pernikahan
dini ataupun pernikahan di usia dini tersebut. Jadi menarik sekali apa yang tadi disampaikan. Cuman kalau kita melihat fenomena di masyarakat, apalagi kemudian masyarakat tingkat bawah, tingkat paling bawah, untuk kemudian mendapatkan akses tentang pendidikan, tentang pencerahan, tentang masalah pernikahan dini ini kayaknya apa ya, agak terbatas begitu, apalagi kemudian ada sebuah kesempatan. Ini apakah memang kesempatan atau bagaimana upaya pemerintah terhadap anak atau calon kemanten yang akan melangsungkan pernikahan yang di bawah umur, kemudian masih bisa asalkan ada sidang di pengadilan. Lah ini kan sebetulnya membuka celah untuk bisa menikah atau bagaimana ini? Ya, terima kasih. Mohon dijelaskan. Kadang pernikahan dini itu terjadi satu bukan atas kehendak orang tua. Iya. Bisa jadi pernikahan itu terjadi karena kalau masyarakat umum mengatakan bahwa LKMD, Pak. Iya. Lamaran kari meteng dhisik. Nah, itu yang banyak terjadi. Iya, iya, betul. Upaya pemerintah adalah agar supaya pernikahan itu tercatat sesuai dengan undang-undang, maka ada yang namanya dispensasi nikah karena belum mencapai umur yang telah ditentukan. Ya, kita tidak bisa menolak atas putusan tersebut karena putusan tersebut adalah putusan yang sah dari pengadilan agama untuk mencatatkan pernikahan itu di kantor urusan agama. Makanya peran pemerintah sangat besar sekali, terutama menjamin kepada masyarakat itu agar supaya segala sesuatunya itu sesuai dengan regulasi yang ada. Juga dinas-dinas terkait, misalnya dinas pendidikan juga harus bertanggung jawab. Kita tidak bisa tidak hanya KUA, yang menjadi. Iya, betul. Jadi semua stakeholder terkait dengan kebijakan itu harus saling harus ada keterkaitan. Ya, kalaupun ada faktor ekonomi, bagaimana pemerintah itu memberikan bantuan terhadap fakir, miskin dan lain sebagainya agar supaya pernikahan itu tidak terjadi. Dan sebetulnya yang paling banyak berinteraksi itu justru di rumah, di sekolah, gitu ya. Betul. Nah, dan ini harus dioptimalkan mungkin dalam sisi pembinaan terhadap. Betul. Nanti di KUA juga ada pembinaan. Betul. Pembinaan nikah itu. Bimbingan perkawinan. Baik, mungkin itu sementara kajian Asmuri yang kami hormati. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami bersama beliau penghulu KUA Kecamatan Kelaka terkait dengan pernikahan dini dan juga dampak negatifnya, ya, sehingga kita bisa mendapatkan pencerahan, mendapatkan pemahaman betapa sangat bahaya sekali pernikahan dini itu untuk dilaksanakan. Namun ketika hal itu sudah tidak terelakkan, pemerintah dalam hal ini adalah Pengadilan Agama memberikan solusi seperti yang tadi disampaikan. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan untuk dalam kesempatan pagi hari ini. Barangkali ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.